Nah, di dalam KMO Club nanti, karena di KMO Club nanti, teman-teman akan dikasih materi 7. Apa aja sih? Yang pertama itu motivasi menulis, terus ada juga mengenai printing dan publishing, teman-teman juga akan belajar editing, nanti yang mau bikin cover sendiri, juga ada desain cover, ada layout juga, ada marketing bukunya juga, ada pasti banyak lagi materi-materi yang lainnya. Dan yang istimewanya adalah sudah 2 atau 3 batch ini kita adakan kayak mau klub premium. Apa yang bikin premium? Yang bikin premium adalah untuk teman-teman yang lolos kualifikasi setiap minggunya ada challenge. Naskah teman-teman yang lolos kualifikasi oleh PJ akan direview oleh Pak Tendi Murti atau Bu Asma Nadia atau penulis-penulis nasional lainnya. Sayang banget kalau teman-teman melewatkan itu. KMO Club Premium ini berbayar. Berapa bayarnya? Apa saja benefitnya? Nanti teman-teman PJ yang akan mencoba menjelaskan. Tapi saya di sini mengajak teman-teman yang belum gabung di KMO Club, hayu bergabung, hayo kita seru-seruan, terutama untuk kalian yang menulis mulai tutup, menulis lagi, ada ide, tutup lagi, nulis lagi, idenya lagi, baru lagi yang kemarin terbengkalai. Yang suka mangkrak nulisnya, yang banyak ide tapi nggak kelar-kelar, ayo join KMO Club. Kenapa? Iya, Kak Zai sudah mengakui. Iya, banyak banget yang mengakui. Nah, ayo join KMO Club. Kenapa KMO Club ini dibangun adalah untuk membantu teman-teman yang mau mulai menulis atau yang sudah menulis tapi banyak alasan. Writer's block lah, sibuk lah, sekolah lah, ngurus anak lah, ngurus suami lah, inilah, itulah. Itulah gunanya teman-teman join di KMO Club. Karena nanti ada PJ-PJ yang galak banget, yang setiap pagi sebelum waktunya akan lagi ngegedorin teman-teman. Dan kita cuma punya 3 nyawa ya, Kak Fril, Kak Rere, di KMO Club. Kak, ada Kita cuma hanya kasih punya tiga tiga nyawa. nyawa. Kalau Mm-mm. teman-teman tidak lolos di 3 nyawa ini, berarti teman-teman harus tereliminasi dan harus daftar lagi. Jadi, untuk teman-teman yang tadi tuh, yang saya sudah sebutkan alasan-alasannya, silahkan masuk dan join ke KMO Club. Nah, selain sudah join ke KMO Club, ada lagi keuntungannya yaitu setelah lolos nanti join KMO Club, terus sarapan kata, ada program yang namanya KSW, KMO Support Writer. Wah, PJ-nya pada galak-galak nih. KMO Support Writer. Apa sih KMO Support Writer itu? Setelah teman-teman lulus dari sarapan kata, teman-teman bisa menjual tulisan teman-teman di platform-platform menulis. Nah, malam hari ini, Pak Tendi yang jadi pemateri akan kasih tips-tipsnya. Bagaimana sih tulisan teman-teman itu enak dibaca, bagaimana tulisannya dilirik sama pembaca-pembaca yang tadinya tidak percaya diri, tulisannya dilirik. Nah, malam hari ini Pak Tendi Murti akan bantu teman-teman untuk promosi dalam tanda kutip tulisan teman-teman yang nanti akan dipublish di platform. Jadi teman-teman semua, jangan lewatkan kesempatan malam hari ini untuk join KMO Club dulu, karena nggak bisa join KMO Support Writer atau KSW kalau teman-teman tidak join di KMO Club. Jadi join dulu KMO Clubnya, rasakan dulu kegalakan-kegalakan PJ-nya yang ngegedor. Setelah 30 hari teman-teman digedorin, semangat nulisnya sudah oke, baru teman-teman ikut KSW. Karena sarapan kata dan join di KMO Club hanya gerbang. Ingat ya, hanya gerbang. Karena setelah teman-teman selesai lulus di sarapan kata, ujian yang sebenarnya, tantangan yang sebenarnya adalah teman-teman tetap menulis, teman-teman tetap menghasilkan dari tulisan teman-teman, tapi sudah tidak ada lagi PJ yang ngegedor. Jadi, teman-teman benar-benar
memperjuangkan semangat teman-teman sendiri. Nah, join di KSW gunanya adalah kalau di KMO Club, PJ yang mengingatkan, PJ yang ngegedor teman-teman. Kalau di KSW, teman-teman yang ngegedor diri teman-teman sendiri. Kenapa? Karena di KSW sudah ada beberapa mungkin yang ikut KSW dan sudah menghasilkan ya di sini. Coba dong, Iya cung Kak, dong, kalau udah sudah nulis, sudah ikut program KSW dan sudah menghasilkan. Ada nggak di sini? ada nih Kak. Kalau dari nama-namanya udah ada ini Kak, tapi pada Udah ada kan? malu-malu Boleh dong kucing gitu. satu orang kita ngobrol. Eh, Sudah dapat apa sih di KSW? eh, Atau Kak Fril sendiri sudah menghasilkan di KSW? Alhamdulillah sudah Kak, walaupun belum Nah, banyak, tapi lumayan lah buat ganti-ganti beli hmm, paket internet ya. nah betul. Bener kan tantangannya itu bukan hanya setelah KMO Club, tantangannya adalah Gitu. digedor sama PJ. Setelah Iya ikut betul-betul KSW, Kak. tantangannya adalah diri sendiri. Karena kalau diri sendiri tidak menulis, nggak rajin menulis, nggak disiplin, ya teman-teman nggak dapat apa-apa. Makanya Bener banget Kak. seru banget itu yang ngobrol di chat. Kayaknya udah nggak sabar ini. Ini udah ada Kak Mia juga pecah telurnya baru retak-retak Kak menuju pecah. Oh, OTW pecah ini Mudah-mudahan mah Kak setelah ya. pecah telur, ada ayamnya, beranak pinak, dan menghasilkan lagi. Alhamdulillah Bapak Tendi Murti sudah masuk, Kak Fril dan Kak Rere. Oh iya, Jadi pesan saya alhamdulillah. satu, teman-teman join dulu KMO Club, rasakan dulu gedoran-gedoran kerennya PJ-PJ yang galak-galak dan ngangenin ini. Setelah itu teman-teman baru join KSW. Segitu dari saya. Kalau teman-teman mau ngobrol lagi atau ada pertanyaan lagi, boleh ke PJ atau kalau mau ke saya boleh melalui PJ. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Fril, Kak Rere. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Kak kasih, Han. Kak Sama. Han. Oke, kita mulai aja malam hari ini. Kang Tendi juga sudah hadir. Oke, monggo silakan Kak Rere. Oke, ya. Oke, teman-teman, pada malam hari ini kita akan belajar bersama dengan Kang Tendi, kurang lebih selama 1 jam ke depan, ya. Nah, adapun urutan atau acara pada malam hari ini, yang pertama tentu saja kita akan ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kang Tendi nanti. Kemudian yang kedua, kita akan diberikan kesempatan untuk bertanya jawab. Jadi teman-teman mungkin yang penasaran atau ingin mengetahui lebih lanjut bisa mempersiapkan pertanyaannya, gitu ya. Dan juga yang ketiga nanti akan ada sesi penutup. Oke, teman-teman agar bisa berjalan dengan baik, ada interaksi. Jadi disarankan atau saya harapkan untuk teman-teman bisa buka kameranya, begitu ya, dan juga tetap menjaga kualitas suara dengan mematikan mikrofonnya. Kecuali ketika kita akan bertanya jawab, nanti bisa dibuka mikrofonnya untuk bisa bertanya secara langsung kepada Kang Tendi. Oke, teman-teman, sebelum kita akan masuk ke acara inti, alangkah lebih baiknya untuk kita bisa berdoa, memulai acara kita dalam doa. Jadi saya mengajak untuk setiap kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, teman-teman, seperti tadi yang disampaikan sekilas oleh Kak Han, gitu ya. Pada malam hari ini kita mau belajar nih tentang uh, sesuatu hal yang sangat menarik, gitu ya. Bagaimana kita sebagai seorang penulis bisa bertumbuh bukan hanya di dalam kualitas tulisan kita saja, tapi juga di dalam kekuatan pembacanya. Karena di era digital seperti sekarang, penulis yang bertahan adalah penulis yang bisa membangun komunitas, interaksinya dengan pembaca dan juga hubungan jangka panjangnya juga dengan pembacanya. Begitu ya teman-teman ya. Sehingga pada malam hari ini kita bersyukur kalau di tengah-tengah kita sudah hadir
Kang Tendi, di mana beliau adalah sosok pribadi yang luar biasa yang membuka jalan bagi penulis untuk bisa naik kelas, ya, mulai dari berani belajar menulis, berani menerbitkan karyanya, bahkan juga bisa hidup dari karya tulisannya. Ya, kita tentu sudah mengenal semuanya karena beliau adalah founder KMO Indonesia dan juga co-founder dari KBMF. Oke, selamat malam Kang Tendi. Selamat malam, Kak Rere, sehat. Oke, ya sehat. Dan ya, oke, Kang Tendi sehat? Maaf nih, sehat. Ya, di, sedikit asam lambung naik, Iya. teman-teman. Jadi sorry tadi harusnya jam 8 saya harus mengondisikan ini dulu nih, asam lambung. Oh Ya, ya, aman, aman, aman. semoga cepat sembuh ya Kang. Iya, cuaca juga mungkin kelelahan juga ya Kang ya. Itulah. Siap. Iya, tapi terima kasih sudah hadir bersama dengan kami di sini. Oke, ya, oke teman-teman, sudah siap untuk menerima materi pada malam hari ini? Coba ketik di kolom komentar, di kolom chat. Siapa nih? Siapa saja nih yang sudah siap nih? Oke, Kak Zairi, siap ya. Luar biasa. Oke, semua siap. Mari kita kosongkan gelas kita untuk kita boleh menerima materi pada malam hari ini. Tapi sebelumnya, mari saya ajak kita foto bersama dulu ya. Jadi diharapkan kita buka kameranya deh. Ya, teman-teman, ditunggu. Ada berapa ini? 59 orang. Yuk, diharapkan kita bisa buka kameranya, yuk. Ya, ditunggu. Baru beberapa ini, sebagian kecil aja yang buka kamera. Ya, diharapkan bisa buka kamera semuanya, teman-teman. Untuk kita bisa berfoto bersama. Oke, kita mulai untuk berfoto bersama. Dalam Iya. hitungan 3, silakan buka kamera dulu teman-teman semua. Siapkan gaya terbaiknya. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, yang lain boleh? 1, 2, 3. Oke, ada yang lain? Kita kamera belum terbuka Masih, semua. mas, Oke. iya, belum semua. Kayaknya Oke. malu lagi sedang malu-malu. Ada yang izin juga, Kak Frila. Ah iya benar. Oke, udah Kak Rere, dikembalikan ke Kak Rere. Oh, udah? Oke. Oke, kalau gitu, eh, tema pada malam hari ini adalah dari nol pembaca ke top writer. Ya, jadi kita akan belajar bersama-sama dari tema itu ada dua hal penting yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu strategi membangun pasukan setia, yaitu pembaca bukan hanya suka karya kita ya teman-teman, tapi juga benar-benar rela mendukung bahkan membayar koin di KBMF. Nah, kemudian yang kedua, nanti akan disampaikan juga tentang strategi pemasaran dan interaksi. Jadi bagaimana teman-teman membangun loyalitas pembaca, baik di dalam platform kita yaitu KBMF maupun juga di luar platform yaitu melalui media sosial di mana teman-teman boleh membagikan atau mempromosikan karyanya. Ya, ini materi yang sangat luar biasa dan pasti akan sangat bermanfaat untuk kita. Nah, tanpa berpanjang kata, mari kita sambut bersama-sama Coach Tendi Murti dan waktu ini saya serahkan kepada Kang Tendi. Silakan Kang Tendi. Terima kasih, Kak Rere. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah ngasih kesempatan kepada kita ya buat belajar hari ini, malam ini. Di tengah kondisi yang di sini di Cirebon itu lagi baru hujan, terus mendung, sekarang lagi kondisinya lagi mendung dan gelap gitu ya karena malam. Kalau ya iyalah gitu ya. Dan memang luar biasa ya. Kita juga tahu beberapa seminggu terakhir ini kita dihadapkan dengan musibah di Sumatera ya dan Aceh. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana juga bisa diberi kekuatan buat bertahan hidup gitu ya. Dan mudah-mudahan dari teman-teman juga kita saling support untuk saudara-saudara kita. Kita doakan mereka supaya kondisinya semakin membaik kayak gitu. Dan insya Allah doakan Selasa malam mungkin Rabu pagi lah dari Cirebon saya mungkin Selasa sore atau malam saya ke Jakarta, insya Allah langsung berangkat ke Aceh sama teman-teman
penebar kebajikan. Insya Allah. Nah, teman-teman semuanya sebelum saya masuk ke materi, jadi ada dua hal ya tadi ya. Pertama tentang gimana sih caranya membangun pembaca yang setia gitu ya. Ya, yang setia itu kayak gimana sih gitu ya. Bukan hanya pembaca yang apa, bukan hanya pembaca yang biasa gitu. Pembaca yang biasa itu kayak gimana? Pembaca yang biasa itu saya sedikit share ya supaya ada seru coret-coretan. Sebentar. Nah, ada pembaca itu bukan pembaca biasa gitu. Masuk gak coret-coretan saya? Masuk, Kang. Ada. Masuk, Kang. Biasa nih. Pembaca biasa itu kayak gimana? Pembaca biasa itu yang hanya dia datang gitu ya, baca terus hilang. Mending kalau bacanya terus unlock gitu ya, tapi ini baca cuma teasernya aja 1 sampai 7 gitu ya, gratis. 8 9 10-nya bisa pakai koin perak, terus 11-nya bisa pakai koin emas gitu ya. Ini mah kadang baca aja gitu ya, pembaca biasa terus ya bahkan sering kalinya dia ngehujat, tulisan kayak gini aja harus dibayar dan segala macam, banyak tuh yang kayak gitu. Nah, kita nggak bakalan nyari pembaca-pembaca biasa yang seperti ini. Nah, yang kedua ada nih pembaca yang setia, dia stay engage tapi share. Nah, ini udah bagus nggak? Belum. Kenapa? Karena dia belum meluarkan koin gitu ya. Nah, pembaca yang setia nih, setia itu kayak gimana ya? Setia aja, setia. Setia itu dia pengennya baca, nge-share dan segala macam, tapi ketika harus berbayar gitu ya, nah dia belum mengeluarkan koin nih. Kenapa? Koin ya, belum ngeluarin koin nih. Belum beli koin. Nah, ya ini udah bagus sih. Kenapa? Karena dia ngebantu tulisan kita supaya dibaca banyak orang, tapi dia juga tetap ngikutin itu ya. Apalagi kalau misalnya gratis-gratisan seperti itu. Nah, tapi teman-teman ada yang namanya pembaca militan. Nah, pembaca militan itu kayak gimana sih? Dia sanggup nih ngeluarin koin. Dia rela ngumpulin koin recehan itu ya dari sisa-sisa, mungkin ada yang jatuh di apa namanya, di celana suaminya misalkan itu ya, jatuh di celana suaminya. Nah, misalkan atau misalkan dia ada nabung buat buat apa namanya, buat healingnya dia, ketika misalkan kan kebanyakan di KBM itu 85 sampai 95% pembaca apa user KBM itu adalah perempuan usia usia 25 sampai 50 tahun. Nah, ini juga penting banget demografi pembaca kita gitu ya. Usia usia 25 sampai 40 50-an lah. Nah, dan mereka suka dengan tulisan-tulisan romance kayak gitu. Nah, biasanya yang baca itu kita klasifikasikan nih teman-teman. Ada yang namanya, kalau di KBM itu ada yang namanya royal, ada loyal. Nah, atau biasa. Nah, ini sama aja nih. Biasa itu ya tadi yang biasa gitu ya. Ada yang loyal, dia loyal nih, tapi ketika dia harus di unlock coin, dia masih ragu untuk ngeluarin. Dia lebih baik jual apa, ngelihat atau nyari yang gratisannya gitu kan. Tapi ada yang royal. Nah, yang royal yang kayak gini, yang setia yang kayak gini nih, yang dia siap ngeluarin koin seperti itu. Nah, pembaca-pembaca seperti ini secara bisnis itu ya, itu yang kita butuhkan. Kenapa? Karena dia bakalan ngeluarin koin, nunggu update dan ikut ngebantu itu ya, menghidupkan IP. IP itu apa ya? Eh intelektual propertinya si penulis itu. Dia bangga sudah follow si penulisnya, sudah bangga dia nge-share bukunya, cerita-cerita kita gitu ya, dan dia bangga memperkenalkan kita kepada orang lain kayak gitu. Nah, itulah kenapa banyak anak-anak KBM yang akhirnya malah luar biasa gitu. Penghasilannya itu bukan lagi jutaan, bukan lagi puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta gitu per bulannya. Bahkan ada yang sampai baru 1 hari udah sekian puluh juta kayak gitu. Nah, kok bisa sih kayak gitu? Ya tadi gitu ya, eh, dia memiliki yang namanya pembaca militan atau pembaca royal, ini nih yang ini, atau militan. Militan ini dia udah sudah mengeluarkan koin, siap apa namanya, siap nunggu update-nya gitu. Tapi hati-hati juga teman-teman, ketika orang-orang kita kita menemukan orang-orang yang seperti ini, ingat ya, menemukan bukan membangun gitu. Menemukan itu artinya apa? Bisa jadi kita menemukan itu berarti kan dia yang memang sudah siap dengan
dengan baca dengan berbayar, dia juga siap dengan update yang kita keluarkan itu dan siap menghidupkan. Nah, ketika menemukan itu, ada alasan dong kenapa mereka itu harus pengen banget deket sama kita kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, terus caranya gimana? Nanti kita bahas. Gimana caranya pembaca-pembaca kita menjadi pembaca-pembaca setia. Jadi, gamenya itu teman-teman semuanya bukan lagi seberapa banyak karyanya gitu, tapi seberapa dalam hubungan kita antara si penulis dengan si pembacanya. Itu poinnya ya. Saya ulangi, jadi bukan seberapa banyak karya kita, tapi seberapa dalam hubungan kita dengan pembaca-pembaca kita. Ini yang harus kita bangun. Ada yang tulisannya banyak gitu ya. Ada yang bahkan sampai 30 judul, 40 judul, tapi tulisannya biasa-biasa aja gitu. Pembacanya dikit banget gitu. Nah, ini kenapa? Karena dia nggak ngebangun hubungan antara si pembaca dengan si penulisnya gitu. Jadi itu ya teman-teman. Kita bakalan menemukan bagaimana caranya supaya pembaca-pembaca kita itu adalah pembaca-pembaca militan yang siap ngeluarin koin, yang siap update-nya ditunggu kapanpun itu ya, dan yang siap apa namanya membela ketika kita melakukan sedikit kesalahan gitu. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan banyak manfaat untuk kita semuanya. Terus kayak gimana caranya? Nah ini teman-teman, ada ilmu yang namanya kece. Ini supaya gampang nih saya bikin asosiasinya nih. Apa? Kece. Nah, kece itu apa sih? Yang pertama adalah kenal. Supaya gampang ya, jadi kita bikin asosiasi aja nih. Nah, maksudnya kenal gimana sih? Yang pertama adalah supaya mereka itu kan kita ada yang namanya hot market. Teman-teman udah tahu mungkin ya. Saya sering bahas kalau yang sering ikutan kelas di KMO ada yang namanya cold market, warm market, hot market gitu ya. Nah, di sini ketika mereka belum kenal, maka kita harus mengenalkan diri kita gitu. Bagaimana caranya supaya si pembaca itu, oh gue kenal nih penulisnya nih, gue kenal nih Karere misalkan, gue kenal nih siapa misalkan kayak gitu. Nah, harus dikenalkan dulu. Caranya kayak gimana? Yang pertama teman-teman, satu ya, supaya mereka itu kenal profil KBM-nya yang benar, profil di aplikasi KBM-nya nih yang benar. Jangan ngasal kayak gitu. Terus yang kedua, nama kita di KBM itu yang gampang diingat gitu. Ini ngomongin tentang personal brand sebenarnya. Namanya, jangan ganti-ganti nama. Oh ya, kalau ini aja kayak gitu. Jangan sampai mengubah nama gitu. Jadi ketika ketika misalkan yang pertama kita harus kenalkan diri kita dulu dari apa? Dari profil KBM-nya, terus dari sisi namanya, terus positioningnya jelas nih. Yang ketiga. Nah, positioning itu apa sih? Yang ini ya. Positioning itu apa sih? Positioning itu adalah bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai seorang penulis. Kalau kata Jeff Bezos, dia CEO-nya Amazon, dia bilang kayak gini, brand adalah sesuatu yang orang lain mengatakan tentang diri kita. Bukan kita yang ngomong langsung itu. Oh, saya penulis loh, penulis romans loh gitu. Bukan kayak gitu. Tapi bagaimana caranya orang itu mengatakan tentang diri kita siapa kita kayak gitu. Misalkan penulis religi, healing misalkan, komedi atau romance itu kan, atau thriller atau apalah kayak gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa dikenal sebagai penulis yang apa namanya romance misalkan? Ya teman-teman harus mengenalkan diri teman-teman dulu di tulisannya kayak gitu. Di mana lagi? Di Instagramnya, di mana lagi? Di WhatsAppnya, di mana lagi? Di TikToknya, di mana lagi? Di bahkan ya di unsur di KBM-nya gitu, yang paling penting seperti itu. Nah itu yang harus kita siapin dulu, kenal dulu orang lain tuh kenal kita dulu nih, penting banget. Nah kalau misalkan saya bikin misalkan di sini nanti ngelebar deh nggak usah bahasa ininya bahasa bahasa marketingnya lah ya. Ini aja dulu kenal dulu gimana caranya orang lain itu kenal berarti yang harus kita bikin apa? Yang pertama tadi profil KBM yang benar nih. Yang profil KBM-nya ini. Yang kedua namanya harus jelas, jangan susah dipahami gitu ya.
Ada penulis yang apa ya judul apa namanya tuh? Saya lupa. IX atau apa gitu. Namanya tuh panjang banget kayak itu. Ada pernah tahu nggak? Ingat nggak? Ada nggak? Ada tuh yang tulis namanya tuh panjang. Kalau nggak salah ya, ini saya lupa antara ini X gitu. Itu nama penulisnya tuh, tapi terkenal banget. Nah, Grand, jagoan, tapi jarang yang bisa kayak gitu gitu, seperti itu. Nah, itu apa namanya salah satu yang di apa namanya di yang harus kita lakukan kayak gitu seperti itu. Nah, terus selanjutnya apa lagi? Yang kedua adalah teman-teman care. Sorry, yang kedua, bentar. Ya benar, care. Ke sini nih harusnya nih. Kok jadi salah sih ininya? Sebentar. Salah. Ini yang harusnya kedua engage dulu. Yang kedua, hey. Nah, maksudnya kayak gimana sih? Nah, ketika apa namanya? Ketika kita sudah mulai nulis buku gitu ya, kita bangun nih. Bangun apa? Bangun dari sisi eh, bikin supaya si pembaca kita itu ya mereka ngerasa ikut ngebangun ceritanya. Kalau misalnya teman-teman tahu anak-anak KBM itu, misal contoh ya, saya yang inget banget karena saya sekarang udah nggak jadi CEO di komisaris doang di KBM ini. Saya dulu-dulu itu ada yang namanya misalkan Majarani atau siapa gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya Majarani atau misalkan Bunga BTP atau siapa gitu ya yang top-top di KBM. Nah, kayak si Majarani ini dia selalu apa membangun apa namanya engage gitu ya sama si si pembaca-pembacanya. Misalkan dia bikin supaya tahu nggak si tokoh ini kira-kira bagusnya digimanain sih kayak gitu. Nah, bikin teman-teman gitu mereka pembaca itu terlibat mengebangun ceritanya. Akan sangat berbeda ketika teman-teman nulis novel di buku fisik misalkan dibikin ini gitu ya di KBM atau di platform sebelum ceritanya selesai, kita bisa ngebangun hubungan dengan si pembaca dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan ngebangun tanya nih apa namanya dari sisi ceritanya kayak gimana polling karakter misalkan. Karakter si A nih kira-kira menurut kalian bagusnya kayak gimana ya? Apalagi kalau di WhatsApp. Di WhatsApp itu kan bisa ya kita bikin polling ya. Seperti itu. Atau misalkan di Telegram. Nah, itu juga bisa bikin polling. Menurut menurut kalian misalkan karakter si A bagusnya mau seperti apa? A, B, C, D gitu. Misalkan dibikin seperti itu. Intinya adalah bikin sesuatu yang membuat si pembaca itu ngerasa terlibat ngebangun ceritanya. Di platform itu sangat-sangat memungkinkan dibandingkan dengan novel-novel fisik ya. Di platform ini sangat memungkinkan. Nah, itu yang dilakukan sama penulis-penulis yang sudah dikenal luas oleh pembaca-pembaca di KBM. Nah, gitu ya. Yang pertama apa tadi? Di sini aja ya. Inilah ya. Nah, misalkan bikin pollingnya, ngebangun engagement sama si pembaca, polling pembaca misalkan, polling karakter sorry, atau polling tokoh. Itu ya yang pertama. Terus yang kedua apa? Bikin si pembaca itu kayak nebak plotnya teman-teman. Nah, ini kira-kira bakalan seperti apa nih kira-kira teman-teman menurut kalian itu. Nah, ini buat si pembaca ini ngerasa dilibatkan itu. Tebak plot ceritanya kayak gitu. Nah, ini juga sering dilakukan oleh anak-anak KBM. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah request dari pembaca teratas. Misalkan bikin episode nih, si episode berapa misalkan itu ya. Terus dibikin episode itu apa namanya dibikin requestnya kira-kira menurut kalian episode selanjutnya seperti apa nih gitu, ngebangun cerita dan segala macamnya gitu. Itu yang kedua ya teman-teman. Episode apa? eh ini ke ini ya ke kegedean sebentar supaya kecil.
Ya, intinya kayak gitulah ya untuk yang engagement ini. Yang ketiga teman-teman adalah care. Bisa hapus saja ya. Nah, yang ketiga adalah care. Kita sebagai penulis harus care sama si pembacanya. Kan kadang ngeselin ya. Ada pembaca kan cuma kalau kita juga sebagai seorang pembaca kadang kesel gitu ketika misalkan ada penulis yang disapa tapi diem aja gitu kan. Nah, dari sisi penulis mungkin dia lagi capek, lelah dan segala macam itu saya paham banget itu dengan hal-hal yang kayak gitu. Eh, nggak mau ketemu banyak orang, terus nggak maunya apa bukan karena nggak mau sebenarnya gitu. Tapi karena energi kita itu udah capek banget seperti itu, udah capek banget dengan berbagai macam aktivitas kerjaan segala macam kayaknya tuh lelah banget untuk ketemu sama orang kayak gitu. Nah, tapi gitu ya, buat si pembaca, gua nggak peduli kayak gitu. Gua nggak peduli si penulis ini mau kayak gimana gitu, tapi gua peduli sama gua suka sama tulisan lu gitu kan. Jadi yang harus kita lakukan apa sebagai penulis, mau nggak mau kita harus balas-balas misalkan komen, kita care sama mereka. Seperti itu. Nah, care ke mereka, jawab komen-komennya di entah itu di Telegram, entah itu di Instagram, entah itu di TikTok, entah itu bahkan apalagi kalau misalkan di tulisannya gitu kan di KBM-nya. Nah, itu komennya harus dibalas tuh. Seperti itu. Perlahan itu kan dibalas semakin cepat pembalasan komennya semakin baik seperti itu, teman-teman. Nah, itu yang selanjutnya ini tadi ya misalkan tadi ya care sama pembaca. Yang kedua apa? Yang kedua adalah sisipkan personal touch-nya. Jadi misalkan ketika di ketika kita misalkan nulis ya di bab-bab ininya gitu ya, atau misalkan di grupnya lah, misalkan di grup WhatsApp. Teman-teman ada di sini kalau boleh tahu yang sudah nulis di KBM udah punya grup WhatsApp sama si siapa si pembacanya belum? Ada yang udah punya belum? Boleh sok ini dulu. Ada? Ah, belum. Nah, kan belum pada punya kan? Nah, ini kesalahan. Bentar dulu. Belum ya, belum pada punya ya. Nah, ini ke depan teman-teman harus punya yang namanya grup WhatsApp sama pembaca. Ini salah satunya itu gitu kan. Ya gimana kita mau ngebangun pembaca yang setia? Orang kita aja malas misalkan ngurusin mereka, gimana mereka mau ngurusin kita gitu kan. Selama kita aja malas ngurusin mereka. Kita aja malas ketemu sama mereka gitu kan seperti itu. Ya wayahna. Bahasa Sunda ya. Ya apa ya wayahnya kalau bahasa Indonesia apa ya? Ya mau nggak mau gitu kan, mau nggak mau kita itu harus ketemu sama pembaca, kenalan, ngobrol, care sama mereka, tapi sebisa mungkin itu ya care-nya itu bukan karena modus, tapi karena memang kita pengen ngebangun hubungan baik, hubungan dengan mereka seperti itu. Jadi masukin nih untuk yang care ini tentang touch-nya. Tadi yang saya bilang, kalian tim siapa nih? Kan biasanya ada antagonis, ada protagonis itu ya. Ada misalkan si 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 cewek lagi diperebutkan sama dua orang cowok misalkan. Kalian tim siapa nih? Kayak gitu seperti itu. Seperti itu ya. Nah, terus apalagi yang keempat adalah teman-teman semuanya expectation atau ekspektasi gitu ya. Nah, ekspektasi itu kayak gimana sih teman-teman maksudnya? Gimana sih tulisannya? Expectation kayak gitu. Nah, ekspektasi sama siapa namanya ke, ke si pembaca ya penuhi gitu ya. Misalkan saya mau update sehari 2 bab gitu. Tapi kenyataannya update-nya seminggu 2 bab itu. Ya itu bakal ngecewain banget seperti itu. Jadi jaga tuh yang namanya ekspektasi si pembaca kepada tulisan-tulisan kayak kita, ke tulisan-tulisan yang kita bikin. Yang kedua apa? Yang kedua adalah bab. Nah, eh, dia biasanya si pembaca pembaca ini, wah gue udah bayar nih satu unlock 1.500 tapi tulisannya cuma 2 paragraf, 3 paragraf misalkan. Kan ada yang kayak gitu tuh yang malas gitu ya. Nah,
lampaui ekspektasi si pembaca. Kalau misalkan kita menjanjikan misalkan 1.500 kata itu dalam satu bab, kita tambahin tuh bisa bisa jadi 1.500-nya lebih misalkan 2.000 kata misalkan dalam satu bab misalkan seperti itu. Nah, mereka akan puas tuh. Ekspektasinya itu yang harusnya di level B gitu kan ternyata kita kasihnya level A. Di ekspektasinya 7 gitu ya, ternyata kita kasihnya 8, 9, 10 gitu dan seterusnya gitu. Nah, ini yang penting banget yang harus kita bisa kasih ke mereka seperti itu ya. Nah, jadi apa namanya ekspektasinya intinya adalah apa yang teman-teman janjikan ke mereka, maka teman-teman harus kasih apa namanya si si ekspektasi itu lebih dari apa yang mereka bayangkan. Seperti itu. Itu ya teman-teman semua ya. Nah, terus itu yang pertama. Ini dulu nih teman-teman. Jadi KC, KC itu apa? Yang pertama kenal dulu, mereka harus kenal sama kita. Yang kedua mereka harus engage sama kita. Engage sama kita berarti apa namanya? Memiliki hubungan itu kita bangun hubungan sama mereka. Nah, yang ketiga adalah kita care sama mereka. Bahkan teman-teman di KBM itu bahkan ada si penulis itu bikin giveaway. Mereka ngasih koin-koin emasnya ke si pembacanya gitu di grupnya. Saya kalau misalkan ngasih komentar ini di sini dan segala macam, saya kasih koin nih sekian koin buat kalian yang ngasih misalkan. Itu nggak apa-apa. Dalam bentuk apa? Supaya mereka care sama tulisan kita dan mereka tuh ngerasa oh ini penulis nggak pelit ya kayak gitu. Kan kebanyakan ada yang penulis-penulisnya pelit dan segala macamnya. Ini hati-hati. Kenapa? Kalau misalkan kita nggak, nah ini sebagai anggaplah itu sebagai biaya marketing kita sebagai seorang penulis itu. Nah, kenapa? Karena sampai sekarang itu kita nggak bisa kalau misalkan hanya sekadar jadi penulis tanpa mempromosikan tulisan kita. Nggak bisa, susah. Kenapa? Karena yang lain tuh udah ngelakuin bahkan lebih dari apa yang belum kita lakuin itu. Kita lakuin aja mereka tuh udah ngelakuin apa banyak banget gitu ya. Nah, kita belum ngelakuin apa-apa, udah ngerasa ya gitu kan nggak bisa nih segala macam. Nah, itu aku pernah dapat koin emas dari Kak Asa Janati 50 koin emas. Nah, itu sisa 5 koin. Berarti bacanya kurang banyak kalau masih nyisa. Nah, itu ya teman-teman semuanya. Jadi, eh bagi-bagi koin emas. Nah, itu sebagai anggaplah sebagai sedekah atau misalkan dari kalau misalkan kita ngobrolin marketing, ya kita fokus memarketingkan buku kita. Nah, terus apa yang kita harus lakukan setelah yang kece ini nih? Kan kita tahu nih, kita harus dikenal. Yang pertama, kita harus ngebangun hubungan. Kita juga harus care sama pembaca kita. Dan kita harus memberikan lebih dari ekspektasi dari si pembaca itu. Nah, terus gimana supaya ini tuh semuanya kena nih? Kayak gitu ya, rumus ini, rumus kaca ini. Ada journey-nya. Nah, sebenarnya saya biasanya ada yang namanya A, A, apa namanya? Akuisisi, aktivasi, retensi, sorry, ya retensi, referral, revenue. Masih tulisannya lupa saya. Nah, itu revenue. Kayak gitu teman-teman. Akuisisi. Nih, kita mulai dari atas nih. Session. Akuisisi ini caranya kayak gimana? Caranya adalah dengan membangun awareness. Sini ya, aware dulu. Untuk kenal nih yang di atas, kita harus ngebangun awareness-nya dulu ke si pembaca kita. Nah, kayak gimana cara ngebangun awareness-nya? Yang pertama adalah teman-teman, setiap bab kalau bisa ada hook yang membuat orang itu sekarang itu kan gini, dalam dunia media sosial gitu ya, 3 detik itu udah terlalu lama. 3 detik itu udah terlalu lama. Terus berapa? Berdasarkan data 1,5 detik orang itu bisa memindah ke apa
berpindah kepada tempat yang lain. Jadi hooknya itu harus kuat banget itu. Nah, hook di bab satu judulnya, di bab dua misalkan, sorry, di bab satu judulnya. Setelah judul apa lagi? Yang setelah judul adalah yang kedua, paragraf pertamanya itu harus ngehook langsung bikin jedar-jedornya. Nah, di KBM itu udah biasa tuh. Jedar-jedor di awalnya tuh udah biasa gitu kan. Apa namanya? Dulu Pak. Ya itulah intinya, intinya di bab pertama itu kita judulnya udah oke, langsung di awal itu langsung dimasuk masuk dengan konfliknya gitu. Langsung konflik di awal tuh. Kenapa? Kalau kalau misalnya kita udah ngikutin tulisan-tulisan zaman dulu, tulisan-tulisan novel-novel lama, itu tuh udah nggak masuk gitu. Orang tuh udah pengen di di paragraf pertama itu udah langsung konflik kayak gitu. Hooknya itu langsung jelek banget gitu. Yang kedua teman-teman, yang untuk ngebangun awareness dan mereka itu supaya ngebaca terus, yang kedua adalah mereka dibikin ngerasa kurang gitu. Gua kurang puas nih di ending yang bab pertama gitu kan, tiba-tiba harus masuk ke bab kedua kayak gitu, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Nah, setelah setelah awareness ini teman-teman semuanya, yang ini ya, setelah awareness ini, yang kedua attachment. Attachment tuh kayak gimana sih? Bikin karakter yang relate sama kehidupan si si pembacanya sebisa mungkin kayak itu. Makanya kenapa cerita-cerita yang Indosiar dan segala macam itu selalu laku. Kenapa? Karena di dunia nyata ternyata ada yang seperti itu gitu. Atau kebalik, gara-gara nonton Indosiar, kejadianlah di kehidupan nyata gitu. Kita nggak tahu nih yang mana yang benar itu. Tapi intinya adalah di zaman sekarang, walaupun sebenarnya saya ngerasa kurang serk gitu dengan hal-hal kayak, tapi nggak apa-apa lah gitu kan untuk awal-awal. Minimal baca itu sudah menjadi kebutuhan dulu gitu kan, walaupun bacanya masih kurang kurang secara apa, secara isi tuh kurang berbobot kayak gitu, tapi ya nggak apa-apa, kita mulai aja dari situ dulu. Yang kedua adalah selain karakter yang relate gitu ya, nah ngebangun trigger emosinya, temanya gitu ya, tema emosionalnya tuh ngebangunnya kebangun banget gitu ya. Misalkan tentang ya kayak tadi, kalau misalkan tema-tema yang dibikin itu supaya orang-orang itu ngerasa gua banget gitu ya. Tema-tema yang di KBM ya tentang romance gitu ya, tentang cinta dan segala macamnya gitu seperti itu. Atau yang kedua itu thriller gitu. Nah, selanjutnya apa? Ketika misalkan sudah masuk ke attachment, mereka udah mulai ngerasa gua banget nih kayak gitu seperti itu. Mereka mulai masuk ke advokasi. Mereka mulai cari tahu ini siapa sih penulisnya, kok bagus ya kayak gitu. Atau kok tulisannya udah keren banget ya, ceritanya kok gue suka banget ya. Nah, dia bakal mengadvokasi. Nah, biasanya apa? Biasanya advokasi dengan bilang, lanjutkan Kak, dia mulai nge-DM misalkan kalau di apa di Instagram misalkan, atau misalkan di KBM juga kan ada menu untuk chat-chatan ya kayak gitu seperti itu. Nah, terus habis itu dia mulai sharing tuh tulisan kita ke orang. Nah, kalau misalkan udah seperti itu, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah yang keempat, teman-teman. Keempat itu adalah apa? Yang keempat. Yang keempat adalah monetisasi, monetes, koin, unlock ya, kayak gitu. Kalau misalkan mereka sudah aware dengan kita gitu ya, terus udah ngerasa eh, ya dengan kita udah ngerasa apa namanya relate gitu ya dengan kehidupannya dia, mereka mulai komen-komen, advokasinya itu seperti itu. Maka yang terakhir adalah mereka monetes, dia siap ngeluarin koinnya. Ini penting banget teman-teman journey ini. Nah kalau di sini itu ya ada akuisisi, yang ini ya, akuisisi, aktivasi, retensi, level, revenue. Sama aja sebenarnya rumusnya. Ini aja deh ya, yang saya biruin ini aja supaya teman-teman itu eh, gampang dipahami ya. A, A, A3M. Awareness, attachment, advokasi, sama apa? Monetisasi, kayak gitu.
Clear ya teman-teman. Ini langkah supaya saya hapus saja yang ini ya, supaya nggak bingung. Ini langkah supaya bukan hanya supaya dari sini ya, dari sini nih. Alurnya ya, alurnya tuh yang pertama, satu kita pengen pembaca setia. Nah, dari pembaca setia itu, maka ada rumus yang namanya kece, supaya setia ya, kece. Nah, dari kece itu, gimana cara 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 apa namanya? Cara supaya mereka itu si pembaca itu kece dari kita, ada yang namanya A3M. Ini ya, saya bikin ini nih apa namanya? Klaster-klasternya nih. Ini klaster yang pertama nih. Tuh, yang kedua ini, dua, tiga ini klaster yang ketiga, tiga. Jadi urutannya kita nyari pembaca yang setia ini nomor satu nih. Dengan caranya kayak gimana? Kita mengenalkan diri dulu dengan kece ini. Terus cara supaya kita dikenal sama orang tuh kayak gimana? Dengan journey-nya di sini. Clear? Jadi kalau misalkan mereka sudah mengadvokasi, mereka bakalan siap-siap nih. Mereka bukan hanya jadi jadi pembaca biasa gitu, tapi mereka siap mengeluarkan koin. Nah, bukan lagi hanya sekedar transaksi, oh gue pengen baca nih, tapi mereka juga bakalan ngedukung. Bahkan sekarang itu banyak pembaca-pembaca yang ngasih kado ke penulisnya, ngasih banyak hal gitu ya, ngebantu si penulisnya supaya si penulis itu tetap semangat bisa menulis dan bisa memuaskan hasrat si eh, pembacanya kayak gitu. Oke, sampai sini. Untuk yang materi yang pertama clear ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita masuk ke yang kedua? Lanjut dulu aja ya. Lanjut dulu aja, Kang. Oke, siap. Oke, kita masuk ke apa materi yang kedua tuh tentang strategi pemasaran dan interaksi untuk loyalitas si pembaca ya. Iya, Siap. benar. Nah, yang kedua teman-teman tentang strategi marketingnya ya. Sebenarnya teman-teman harus paham dulu di sini tadi journey-nya. Kita mau nyari pembaca yang setia nih, yang ini ya. Kita mau nyari pembaca yang setia. Ada rumus yang namanya, bukan rumus, ngasih tahu pembaca setia itu supaya mereka itu setia sama kita. Kita harus menginformasikan dengan apa? Dengan kece. Nah, kece itu apa? Kece itu adalah di atas. Kita kenalin diri dulu. Yang kedua kita ngebangun engagement, hubungan. Yang ketiga bikin semua si pembaca kita itu care. Yang keempat adalah kita ngasih di lebih dari ekspektasi yang mereka mau. Nah, habis itu dari kece ini, sorry, dari kece ini baru mereka ke A3M supaya kita bisa kita udah siapin konsepnya nih di sini di kece ini supaya kenal supaya apa namanya supaya engagement kebangun supaya care-nya juga kebangun supaya ekspektasinya kebangun terus gimana caranya supaya tercapai maka ada rumus yang namanya A3M A3M itu apa awareness attachment advokasi sama monetisasi. Nah, dari sini lahirlah yang namanya pembaca setia. Clear dulu ya sampai sini ya, teman-teman. Nah, Oke, clear kan? Oke, Kang. set sini.
Nah, baru di sini kita punya yang namanya pembaca setia. Kayak gitu. Terus gimana supaya bisa ini terjadi dengan baik gitu ya? Kita bisa ngebangun awareness, kita ngebangun attachment, kita ngebangun advokasi, akhirnya terjadilah monetisasi. Yang harus kita lakukan adalah strateginya adalah yang pertama, yang harus kita lakukan kuatin di KBM-nya seperti yang tadi saya bilang. Akun KBM teman-teman itu sebagai home base-nya. Semua akan lari ke sini, ke home base ini. Jadi ketika teman-teman melakukan ini nih, melakukan diagram ini, pembaca pengen nyari pembaca setia, kita siapin kece-nya, terus habis itu kita siapin A3M-nya, apa namanya, awareness, terus apa namanya, dari awareness attachment, dari attachment advokasi, dari attachment advokasi. Nah, habis itu kemana arahnya? Ke sini, ke home base-nya, ke KBM apps-nya. Nah, terus apa yang dilakukan di KBM apps tadi yang saya bilang? Satu, update rutin. Jangan nggak rutin. Penting banget. Sehari berapa teman-teman harus update. Gitu ya. Terus yang kedua, balas komentar yang tadi saya bilang. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga adalah bikin notifikasi note sih. Misalkan pengumuman atau note lah apalah ya. Nah, update misalkan minimal, misalnya ini contoh aja. Update 2 kali seminggu. Misal ya. Lebih bagus kalau misalkan setiap hari update-nya. Ini penting banget. Tapi minimal banget misalkan 2 kali seminggu kalau misalkan biasa. Tapi ya bakalan jadi biasa-biasa aja. Kenapa? Karena banyak yang justru eh, jagoan-jagoan kita di KBM itu mereka update sehari bisa 2 kali kayak gitu malah gitu. Seperti itu. Nah, yang kedua, yang keempat apalagi? Ada yang namanya teaser. Teman-teman biasanya kasih teasernya gitu kan. Oh, tambah ini supaya mereka itu ngerasa dapetin kayaknya kira-kira punya bayangan nih cerita ini bakalan seperti ini nanti ke depannya kayak gitu. Yang kedua teman-teman yang harus dikuatin adalah akun Instagramnya sama TikToknya. Ini mau gak mau. Ini sebagai apa? Personal brand. Oh, panjang lagi nih bahas nanti kapan-kapan lagi kita ngobrolin tentang personal brand. Nah, terus apa yang dilakukan dengan personal brand ini apa menguatinnya? Nah, kita siapin konten-kontennya tuh. Saya nggak apa namanya setiap setiap penulis itu kan punya ininya beda-beda ya, punya kebiasaannya beda-beda. Nah, silakan aja teman-teman eh, ada yang namanya ilmu benchmarking. Benchmarking itu adalah meniru apa yang orang-orang sukses itu lakukan kayak gitu. Nah, biasanya di Instagram atau TikTok kita apa? Kalau di Instagram misalkan kita bikin karuselnya misalkan cerita sedikit cerita pendek atau apa ya kayak gitu, insight-nya, tulisan ini bla 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 kayak gitu. Yang kedua teman-teman bikin misalkan cuplikannya, cuplikan bab. Ini juga penting banget. Terus yang ketiga, tadi sama bikin kayak semacam eh, tanya jawab tentang karakter. Tapi di Instagram misalnya karakternya kayak gimana sih? Terus ceritanya bagusnya seperti apa dan segala macamnya. Keempat, teman-teman yang jarang banget dilakukan sama si penulis, behind the scene-nya. Behind the scene si proses si penulisannya itu. Cerita kayak gimana? Misalkan lagi dalam apa? Kayak misalkan kalau saya di KMO sering banget ngobrolin tentang siapa? Indah mungkin di sini nggak tahu ada Indah nggak tuh. Saya pelajaran banget buat saya pribadi gitu tentang Indah Tinumbia yang dia bisa nulis buku dengan
apa namanya fisik yang kurang sempurna tapi dia bisa nerbitin buku dan segala macamnya. Nah, itu adalah dan dia menceritakan behind the scene-nya sih kenapa sih dia bisa nulis dan segala macamnya kayak gitu seperti itu. Itu di Instagram. Tapi teman-teman, Instagram ini atau TikTok ini itu bukan database. Database itu cuma dua, teman-teman. Database itu adalah nomor WhatsApp sama email. Udah dua itu. Terus kalau follower itu apa? Itu bukan database tapi calon database. Kayak gitu. Terus kayak gimana supaya bisa kita nge-grab si database-nya itu? Ya, tadi yang ketiga, teman-teman. Grup WhatsApp atau channel itu, grup WhatsApp lah bagusnya. Ini lebih intimate circle. Kenapa? Karena mereka bebas ngeluarin pendapatnya di grup itu atau di channel, misalnya kalau punya channel gitu ya. Mereka bisa apa namanya ngajak diskusi dengan si pembacanya, si penulisnya. Link update juga bisa kita kirimkan di grupnya, misalkan seperti itu. Ini penting banget grup channel. Dan hampir semua orang-orang anak-anak penulis KBM yang sukses, mereka punya ini grup channel kayak gitu. Nah, udah nih, kuatin aja di ini. Caranya kayak gimana? Tadi ya, di sini nih yang paling penting. Karena nggak semua mengenal kita, maka yang harus kita lakukan adalah memperkenalkan diri kita melalui media sosial. Sini ya, ini. Jadi kalau misalnya saya boleh urutin, sebenarnya urutinnya itu dari media sosial dulu nih. Satu, bikin mereka aware terhadap kita dengan media sosial kita. Nah, dari media sosial mereka masuk ke mana? Grup WhatsApp. Dari grup WhatsApp kemana? Baru ke aplikasi KBM App. Nah, ini panelnya seperti ini. Media sosial kita kumpulin yang apa konten-konten yang lucu, yang menarik dan segala macamnya. Terus kita bilang saya lagi nulis buku bla 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 bla. Bla. Nih, saya kasih tulisannya di grup WhatsApp ya, misalkan itu kan. Kasih dulu tuh di grup. Silakan gabung di grup WhatsApp ini atau save nomor saya, HP saya nanti saya gabungkan di grup WhatsApp. Kasih yang gratisannya. Kalau bahasanya ini gitu ya, untuk supaya ngumpulin orang-orang itu kita bikin kolamnya dulu nih. Satu, bikin kolam. Dua, kasih makan. Tiga, pancing ikan. Nah, media sosial itu belum kolam nih. Media sosial itu belum kolam, tapi lautan luas gitu ya bahasanya simpelnya kayak gitu. Nah, dari lautan luas kita bikin kolamnya, masukinlah dari lautan itu ke kolam ikannya. Kita pancingin dulu misalkan. Habis dipancingnya dengan cara apa? Dengan cara misalnya kita ngasih cerita yang biasa dulu nih, yang menarik-menarik gitu ya, tapi kita gratiskan terus mereka gabung di grup kayak gitu. Nah, habis dari grup, teman-teman kasih makan itu ya tadi ya, kasih makan itu dengan cara dengan ngasih cerita-cerita yang luar biasa di grup puas gitu ya. Terus melebihi ekspektasi, dengan dibikin apa, dibikin mereka itu ngerasa puas, ekspektasinya lebih dari apa yang mereka bayangkan. Terus kebangun apa namanya ini ya, tadi ya yang 3M ini 3M ini. Habis itu baru pancingnya kayak gimana, lemparlah mereka ke KBM App. Nih teman-teman, gue punya cerita yang lebih keren lagi. Silahkan masuk di KBM App. Tapi ini berbayar ya, supaya kita teman-teman menghargai jerih payah saya sebagai penulis, misalkan kayak gitu. Gitu sih teman-teman, intinya tiga hal ini ya. Ya tiga diagram ini nih, dua diagram ini. Nih ya, alurnya ini teman-teman semuanya. Yang kedua diagramnya ini.
Tinggal tentang konten dan segala macamnya teman-teman siapkan konten terbaik teman-teman supaya mereka bisa gabung menjadi pembaca-pembaca setia kita. Oke, mungkin itu teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil tanya jawab aja boleh ya. Sampai 9:30 lah kita ya, teman-teman. Maksimal. Waalaikumsalam. Oke, oke. Iya. Oke, terima kasih Kang Tendi. Luar biasa pemaparan malam hari ini ya. Oke, teman-teman yang mau bertanya pada malam hari ini silahkan bisa langsung raise hand juga ya. Bisa open cam juga. Bisa langsung bertanya kepada Kang Tendi atau mungkin juga bisa melalui kolom chat ya. Kalau memang mungkin ada malu kayak gitu ya. Tapi memang lebih enak kalau kita langsung raise hand aja. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Silakan raise hand, buka kameranya, bisa langsung bertanya ya. Oke, ada Kak Jairaka. Oke, silakan Kak. Terima kasih. Langsung ke Kang Tendi ya ini. Iya, silakan. Ya. Oh ya, ini Kang. Ketika kita sudah punya tulisan di KBM ya, terus tulisan kita itu masih kalau awal-awal dulu kan sekedar nulis, jadi masih belum bagus begitu. Apakah kita hapus atau kita ganti upgrade tulisan kita, ataukah buat cerita yang baru, begitu kan? Terima kasih. Oke. Maksudnya di KBM itu udah ada tulisannya gitu ya. Terus Iya. ngerasa Untuk kurang maksimal gitu ya. ya. Ya kalau jadi kan kita mengawali tulisan kalau anak-anak KMO ya, nulis di KBM itu berawal dari sarkat sebenarnya kan waktu awal-awal itu kan. Nah dari sarkat mungkin itu karena pembiasaan-pembiasaan. Kalau saran saya sih gak usah dihapus, Kang, biarin aja kayak gitu kan. Tinggal nanti lebih banyak ke tulisan-tulisan yang apa, yang lebih bagus lagi ya. Intinya gini, intinya adalah walaupun kita nyari cuan dari tulisan kita, tapi kita harus belajar juga dari tulisan kita kayak gitu. Nah, kenapa? Kalau misalnya kita hapus itu tulisan, kita bakalan kehilangan momen-momen kita itu, oh kok tulisan saya kok kayak gini banget ya, kayak gitu. Itu pasti ada tuh kalau misalnya kita udah sering nulis tuh. Kok tulisannya lucu banget sih, malu gua nulisnya bacanya gitu. Misalnya kayak gitu, Kang. Kayak gitu. Nah, maka ya biarin aja kalau menurut saya. Kalau misalnya itu memang nggak bisa dikembangkan, ya kita nulis yang baru aja lagi gitu kan dengan ide yang lebih menarik, dengan pasar pembaca yang lebih luas misalkan kayak gitu. Aman sih kalau kata saya mah. Jadi nggak usah dihapus, biarkan kita bisa ketawa-ketawa sendiri ketika kita melihat tulisan kita kok, kok kieu pisannya gitu. Siap, Kang. Terima kasih. Ya, Kang. Oke, terima kasih Kak Jairaka. Oke, ini ada yang resen lagi untuk Kak Eros Rosida. Silakan Kak, bisa di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kang Tindi gini, bisa nggak kalau apa di tulisan kita itu kita masukkan kayak semacam apa tuh namanya saya lupa kalau kalau kita bikin cerita yang berupa diary gitu Kang. Jadi formatnya itu kita gabung dari apa penulisan novel seperti biasa, kemudian kita masukkan juga penulisan yang semacam diary itu, tapi berupa cerita, bukan bukan berupa puisi gitu. Itu Ya, ya. bisa tidak? Bisa banget. Itu yang dilakukan sama Boy Chandra. Sebentar saya ambil bukunya. Saya lupa bukunya di mana ya. Tar. Di atas kayaknya di kamar si Hafsoh. Bisa banget. Intinya adalah kayak misalkan Boy Chandra itu nulis ibu tidak ada lagi teman bercerita untuk hari ini tak apa gitu ya judulnya sebentar. Penasaran saya. Boy Chandra. Boy Chandra, aku punya buku Aku Belajar Memaafkan Luka-Luka yang Tersimpan Begitu Lama.
bukan yang tadi yang masuk di Baros itu, yang tidak ada teman menangis lagi malam ini, yang judulnya Boy Chandra, Oh, yang tulisannya Boy Chandra itu keren banget. Saya baca buku novelnya itu dan memang persis apa yang dibilang sama Mbak Eros. Jadi bisa banget. Bu, tidak ada teman menangis malam ini. Nah, itu tulisannya Boy Chandra, terbitannya Grasindo, tah, saya lupa. Kayak gitu. Nah, ini hampir mungkin 50-60% itu cerita tentang diary seorang anak di situ di dalamnya. Jadi boleh banget dan itu menarik banget itu. Tinggal bagaimana pengembangannya supaya itu tuh menarik kayak gitu. Jangan sampai flat. Kan banyak tuh yang diary-diary tapi flat kayak gitu. Nah, ini sebisa mungkin kita hindari. Nah, gimana caranya? Nah, pelajari tuh buku Boy Chandra kalau misalnya Mbak Eros mau seperti itu tuh gitu. Bisa banget. Iya, makasih Kang. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Eros. Ya, ini ada satu pertanyaan di kolom chat ini, Kang. Siap. Dari Kak Ajeng Zubaidah. Izin bertanya, Kang, dalam memancing pembaca di media sosial, apakah cerita yang kita suguhkan adalah cerita lain atau naskah yang sedang ongoing di KBM? Terima kasih, Kang. Oke, silakan, Kang. Oh, sebenarnya gini, kalau saran saya teman-teman supaya bisa ini ya bisa bisa narik pembaca kita. Saran saya, mending bikin cerita yang bagus banget ya. Masterpiece-nya lah kayak gitu kan. Kalau bisa gitu ya, kita bikin dulu nih ceritanya itu di KBM, tapi kita misalkan kita gratiskan dulu aja kayak itu. Kalau misalkan kita pengen mengenal si si pembaca itu mengenal kita, kita bikin gratiskan. Kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah regulasi dulu itu. Kalau misalkan kita pengen gratisin, itu bisa ngomong ke admin, Min, tolong dong, pokoknya tulisan saya yang ini semuanya gratisin aja kayak gitu. Kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya si pembaca itu tertarik untuk membaca tulisan kita dulu. Atau kalau misalkan nggak digratisin semua, ya kita kasih diskon-diskon atau kayak gimana lah seperti itu. Intinya adalah bikin mereka itu ngerasa apa namanya rugi banget nggak baca tulisan kita. Nah, terus jangan lupa juga edukasi. Jadi kalau misalkan yang misalnya cerita lain atau naskah yang sedang ongoing itu memancing pembaca, saran saya sih ya, kalaupun misalkan ceritanya yang disuguhkan adalah cerita yang lain, tapi itu menarik itu jangan sampai nggak menarik kayak gitu, seperti itu. Jadi mau cerita lain atau mau ongoing itu semuanya bisa kita lakukan. Lagi ongoing di KBM asalkan bagus ya hajar, atau cerita lain di KBM ya, asalkan bagus ya hajar juga kayak gitu seperti itu. Jadi tadi ya saran saya kalau misalkan yang paling penting itu adalah ketika bagus banget mereka itu ngerasa kalaupun misalkan harus bayar mereka ya rela membayar untuk itu gitu karena pada kenyataannya banyak pembaca-pembaca yang rela bahkan sebulan itu dia bisa ngabisin 3 sampai 5 juta untuk baca doang. Ada orang yang kayak gitu ternyata kayak gitu ya berdasarkan data yang kita tarik seperti itu. Jadi apakah apakah cerita yang lain atau sedang ongoing? Dua-duanya bisa gitu kan. Bisa yang cerita lain, bisa ongoing seperti itu. Yang paling bagus lagi adalah yang di KBM ya, misalkan ceritanya di luar dulu gitu kan ceritanya kita tempatin dulu di TikTok misalkan kalau misalkan udah viral dan segala macam nah mereka bisa lempar langsung ke KBM atau ke grupnya dulu kayak gitu grup WhatsAppnya jadi dua-duanya boleh Mbak Irma gitu. Ya, untuk Kak Ajeng sudah dijawab ya dengan oleh Kang Tendi. Kemudian ada lagi ini di kolom chat juga, Kang. Dari Kak Irma Erviana. Ya, izin bertanya, Kang. Beberapa kali sudah mempromosikan cerita, namun setelah tahu aplikasi KBM, pembaca tersebut gak jadi baca. Apa karena ceritanya tidak menarik ya? Terima kasih. Oke. Ada beberapa ini sih ya kita nggak bisa apa mengatakan setelah tahu aplikasi KBM bisa jadi kalau misalnya karena KBM-nya terus gak baca itu kenyataannya adalah banyak pembaca-pembaca yang memang
karena di KBM itu justru karena gitu, karena di KBM jadi baca kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari faktor yang lainnya mungkin aja kayak gitu, misalkan karena ceritanya nggak menarik atau karena berbayar, misalkan karena di KBM itu eh, pasti berbayar semuanya, eksklusif semua gitu ya, seperti itu. Nah, seperti itu kecuali kita minta ke adminnya bisa nggak yang tulisan saya digratisin aja kayak itu. Nah, itu kalau nggak salah ya. Nah, ini termasuk ngejawab yang Mbak Hida Lutfi ya. Kalau sudah penulis eksklusif di KBM Apps langsung termonetisasi sepertinya Kang. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah asalkan teman-teman ngomong minta ke admin gitu ya untuk di free-kan semua harusnya bisa kalau nggak salah. Nggak tahu kalau sekarang regulasinya apa sudah berubah atau enggak kayak gitu. Gitu. Jadi tadi ya kalau misalkan ceritanya kurang banyak pembaca mungkin bisa jadi karena ceritanya nggak menarik misalkan. Yang kedua bisa jadi memang dia nggak punya ya orangnya orang gratisan gitu ya. Atau yang ketiga mungkin kenapa? Karena dia apa namanya ya nggak yang nggak sesuai gitu kan dengan target bacaannya dia. Kayaknya saya sukanya thriller deh. Tapi kok baca ini jadinya dia nggak ini gitu. Seperti itu. Banyak hal, banyak faktor. Makanya ini harus diuji terus nih gitu ya. Oh tulisannya kayak gini ya gimana? Oh tulisannya kayak gini gimana? Promonya kayak gini gimana? Kurang promo misalkan tadi ya. Kurang promo nih ternyata gitu kan. Promonya melalui TikTok ternyata nggak bisa, Instagram nggak bisa misalkan. Atau misalkan ya udah iklan aja, misalkan iklan Meta misalkan. Ebook gratis yang mau kumpul silakan gabung di sini misalkan. Kayak gitu-gitu. Tadi ya tulisannya nggak menarik, nggak punya duit, atau kitanya yang kurang promosi. Kayak gitu. Tiga itu tuh poinnya. Iya, iya. Jadi harus gencar benar-benar ya. Kita harus cari triknya yang tepat gitu ya, Kang ya. Iya. Jadi yang paling Iya. penting tanya Oke. dulu menarik kayak gitu ya. Mm-mm. Oke. Ini ada satu juga ini dari Kak Sita. KBM aplikasi ini belum begitu dikenal masyarakat umum. Udah berapa kali ini dikenalin dan ajak pembaca untuk mau download aplikasi atau sekedar buka lewat web. Banyak yang kurang berminat. Gimana agar masyarakat bisa mengenal aplikasi ini lebih dekat daripada aplikasi nulis yang lain? Dari Hmm. Kak Sita, Kang. Ya, lagi-lagi tadi alurnya ya teman-teman. Alurnya yang saya bikin sebagai synthesizer lagi ya. Di sini teman-teman, pembaca setia akan dikuatkan oleh kece tadi. Kece itu apa? Masih ingat? Kayak yang pertama apa? Kenal. Kenal nih gitu kan kita memperkenalkan diri. Yang kedua engagementnya, membangun hubungannya. Yang ketiga C-nya apa? C-nya apa? Tuh. Care, saya juga lupa gitu ya. Care. Yang keempat apa? Ekspektasi kita bangun. Jadi kalau misalkan si orang itu sudah cerita, kan nggak mungkin orang itu langsung download KBM. Jarang ya, maksudnya ada aja sih gitu, tapi jarang. Dia akan dipancing dulu dengan tulisan yang menarik dulu. Jadi sebenarnya mereka itu nggak mengikuti KBM-nya, tapi mereka itu adalah mengikuti siapa yang nulisnya kayak gitu. Seperti itu. Banyak yang justru anak-anak di aplikasi lain itu ya. Ketika penulisnya pindah ke KBM ya mereka datang semua ke KBM, nggak peduli KBM kayak gimana. Kenapa? Karena mereka loyal kepada si penulisnya. Seperti itu. Maka yang harus kita lakukan apa? Ya tadi nih, kita kuatin dulu cerita. Nah, sebelum media sosial ini sebenarnya nih, bikin cerita dulu yang menarik. Cerita yang menarik ini simpan di mana? Ya simpannya di Instagram, di TikTok dan segala macam. Nah ini di media sosial ini gitu ya, nomor satu ini. Nah setelah dari media sosial, barulah tarik mereka kemana? Ke grup WhatsApp. Teman-teman, ceritanya saya kumpulin di grup WhatsApp ya, supaya teman-teman gampang lah misalkan kurasinya dan segala macamnya. Nah, habis itu teman-teman, misalkan, let's say misalkan cerita pertama udah selesai nih di grup WhatsApp. Teman-teman supaya kita bisa menghargai penulisnya, penulis juga butuh effort buat nulisnya, penulis juga
ngabisin waktu untuk nulisnya. Boleh ya, kita nulisnya, kita bacanya di KBM Apps. Di situ nanti teman-teman bayarnya murah kok. Satu babnya cuma 1.500 gitu. Ya, kita parkir sehari aja juga cukup. Kita setiap parkir cuma 1.500 itu. Padahal parkir kan nggak banyak-banyak ya. Tapi baca KBM itu bisa 1.500, 1.500 itu. Tapi yang nggak apa-apa gitu kan. Asalkan mereka paham dan puas kayak gitu. Jadi masuklah baru ketika sudah masuk ke grup WhatsApp KBM. Makanya di sini konsepnya. KBM itu home base-nya. Untuk masuk ke home base itu nggak semua orang mau masuk ke home base. Harus dikenalkan dulu dari apa? Dari Instagramnya, dari TikToknya. Habis itu masuk di grup WhatsApp-nya gitu. Habis itu baru kemana? Ke sini nih, ke KBM-nya. Kayak gitu. Ya, bisa simpan di saluran WhatsApp juga ya berarti bisa banget kayak gitu. Makanya kita kasih dulu yang gratisannya supaya mereka tuh puas kayak itu. Jadi mereka nggak bakalan ngelihat aplikasi apa. Yang mereka lihat apa? Yang mereka lihat adalah si penulisnya itu siapa. Care nggak gua paham sama penulis itu. Kalau misalnya care dia pasti ngikutin aja kemana kita pergi gitu. Begitu, Karere. Iya, oke. Masih ada lagi teman-teman, masih ada 3 menit. Jikalau masih ada yang mau bertanya nih, mumpung ada Kang Tendi di sini. Sudah? Sama-sama. Iya, makasih juga Kak Sita untuk pertanyaannya. Oke, teman-teman masih ada? Nggak ada lagi? Sudah jelas semua ya? Oke, luar biasa malam hari ini ya. Kalau nggak ada, malam hari ini kita diberikan banyak masukan atau pencerahan gitu ya dari Kang Tendi, luar biasa. Biarlah kita bisa belajar untuk konsisten, bisa belajar untuk dari hal yang sederhana lah ya, untuk kita belajar promosi apa yang kita tuliskan. Jadi bukan hanya sekadar menulis, kemudian hilang, menulis hilang begitu ya, biasanya kebanyakan begitu. Tapi kita belajar konsisten untuk setiap hari. Nah, sekali lagi terima kasih Kang Tendi, boleh bersama-sama dengan kami di sini. Kiranya iya, yang disampaikan itu benar-benar bisa mensupport atau memberikan semangat kepada kami semua di sini untuk boleh berkembang. Oke, teman-teman, diingatkan sekali lagi untuk setiap kita mungkin yang ingin gabung di KSW, itu syaratnya adalah ikut KMO terlebih dahulu. Jadi ada linknya tadi ya di kolom chat. Teman-teman bisa daftarkan untuk bisa ikut bersama-sama di KMO itu. Oke, teman-teman. Kita sudah sampai di ujung acara pada malam hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia, sudah semangat dalam kehadirannya. Kemudian juga berpartisipasi aktif dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk teman-teman yang setia, yang sudah memberikan, yang sudah juga luar biasa pada malam hari ini ya. Oke. Nah, sebelum benar-benar pisah, saya ingin mengajak teman-teman menyimpan satu hal dari pertemuan pada malam hari ini, ya. Konsistensi kecil jauh lebih penting daripada ambisi besar yang tidak dijalankan. Sekali lagi saya ulangi, konsistensi kecil jauh lebih penting daripada ambisi besar yang tidak dijalankan. Mulai dari satu postingan, satu paragraf, satu interaksi, dan itu akan bertumbuh menjadi komunitas pembaca yang kuat. Oke, terima kasih untuk para tim PJ KSW juga yang telah bersama-sama, yang telah support, dan juga seluruh pionir KSW yang sudah meluangkan waktu pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa menjadi langkah baru dalam perjalanan menulis kita masing-masing. Oke, sampai bertemu lagi di acara berikutnya. Teruslah menulis, teruslah bertumbuh, dan teruslah berkarya. Terima kasih teman-teman untuk semuanya. Selamat malam, sehat selalu. Saya Rere Momen untuk undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih Kak Rere. Terima kasih Kang Tendi. Terima kasih semuanya. Sama-sama.